Ya guys, jadi kali ini kita akan coba untuk membuat aplikasi enkripsi Kaisar. Eh, kita akan coba untuk pertama ya kita persiapkan IDE-nya terlebih dahulu. Jadi kita siapkan eh, pertama itu ada web server. Kalau misalkan kalian pakai Windows, kalian bisa gunakan XAMPP. Nanti tinggal di start di XAMPP control panelnya Apache web servernya sebagai web server. Kemudian untuk text editor kita bisa pakai VS Code, Visual Studio Code, atau kalian bisa pakai Notepad++, Sublime Text, atau Notepad biasa juga barangkali pengen ya silahkan bisa. Tapi susah ya kalau Notepad biasa karena kita nggak bisa bedain. Maksudnya membedakannya itu manual gitu, mana tag kode dan mana value gitu ya, susah. Jadi saran saya mungkin kalian bisa pakai Sublime Text, Notepad++, atau Visual Studio Code. Kalau di sini saya pakai Visual Studio Code. Kemudian kita akan coba melakukan pembahasan dari enkripsi Kaisar ini ya. Untuk rumus enkripsi Kaisar ini adalah ini apa ya? Kalau bahasa saya mah rumusnya tuh kayak gini sih. Uh, Mana tadi kreditnya? Rumusnya itu untuk enkripsi itu Kaisar sama dengan plain text ya. Plain text atau teks terang itu kalimat atau teks yang akan kita ubah menjadi enkripsi Kaisar gitu. Kemudian ada cipher atau key ya, kunci ya. Itu merupakan angka untuk mensubstitusikannya ya. Kemudian modulus 26 ini adalah jumlah abjad. Jadi misalkan kita punya huruf A, misalkan Kaisar punya huruf A itu sama dengan 1 kan. A itu sama dengan 1. Kita kasih kurung dulu biar nanti penghitungannya gampang ya. Nah ini A itu sama dengan 1 ditambah substitusi 3 misal. Kemudian kita moduluskan modulus 26, maka nanti A sama dengan D kan, karena substitusi 3 gitu kan ya. Nah tapi kalau di komputer itu nggak bisa langsung karakter kita ubah, jadi ada namanya tabel ASCII itu. ASCII ya apa ini, ASC2 tah apa bacanya, apa sih nggak tahu, pokoknya inilah kodenya. Nah jadi ada desimalnya, ada heksa, dan ada oktal karakternya kayak gitu ya. Nah, karakternya itu ada 127. Kalau nggak salah sih total bangetnya itu 256 ya. Cuma ini karena kita butuh string karakter. Nah, misalkan ini desimal dari A itu adalah 97. Karena kita kan nggak bisa langsung mengoperasikan string ke operasi aritmatika gitu kalau di sini, kalau di PHP ya. Karena kita kan coba pakai PHP kan. Jadi syaratnya itu kita akan convert dulu, dan untuk mengconvertnya itu kita bisa menggunakan function ORT. Ada function ORT itu. Nah, ini berfungsi untuk mengubah dan mengembalikan hasil atau returnnya itu nanti ASCII code gitu ya. ASCII value. Dan untuk kembalikan laginya itu ada fungsi CHR atau karakter untuk kembalikan dari ASCII itu ke desimal lagi gitu ya. Ke desimal lagi, ke karakter lagi, sorry. Oke, kita langsung praktek. Kita buka teks ini, di close aja ya. Let's code ya. Nah, kita langsung praktek. Kita buka teks editor kita bikin file baru, kita kasih nama kaisar.php misalnya. Nah, coba kita akses web servernya terlebih dahulu. Ada kaisar PHP tadi sama sesuai dengan file ya. Kalau kalian pakai XAMPP nanti nampilnya mungkin halaman indeks dari yang ada di htdoc-nya itu ya, XAMPP control XAMPP welcome itu. Nah, ini filenya kosong. Kita coba untuk mengetikkan sesuatu. Oh, sorry, kita buka dulu tag PHP, jangan lupa ya. Kita kasih space biar lega. Oke, udah bisa dipanggil. Oke, selanjutnya kita akan coba, jadi kita di sini ceritanya punya sebuah variable plain.
Plan-nya itu adalah teks. Aku ganteng banget. Kemudian kita punya zipper. Zippernya itu kita substitusikan ketika ini integer. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kita satu angka itu kita gampang ya, satu huruf. Misalkan zippernya ini satu huruf itu gampang. Misalkan A berarti dia harusnya huruf D kan. Kita convert. Kita convert si plain-nya ini. Maka nanti dia hasilnya adalah nih, kalau misalkan kita lihat echo-nya di sini ya. Kita panggil echo plain-nya di situ. Oh, ini error. Dengan bandingan dengan convert-nya ini ya. Convert. Kenapa jadi ribet begini sih? Convert. Nah, bedanya adalah, nah, bentar kita kasih biar ada jeda gitu ya. Sintak BR. Nah, biar ada jeda. Nah, kalau kita panggil yang plain ini yang di atas langsung, maka dia nampilnya kan masih A ini. Nah, sekarang kita convert menggunakan fungsi dari ORD ini, maka begitu dipanggil A itu berubah jadi 65 sesuai dengan tabel ASCII 65. Mana 65? Nah, 65A ya. Kalau kita substitusikan 3 berarti harusnya si A ini, si 65 ini jadi 68. Sekarang kita masukkan ini ke dalam rumus. Ini kita hapus dulu. Kita masukkan ke dalam rumus. Kita buat variabel rumus. Rumus kita masukkan convert yang bisa dihitung convert ditambah dengan zipper. Kemudian ini modulus 127, total dari jumlah ini ya 127. Total ini kita kasih dalam kurung supaya dia dikerjakan terlebih dahulu baru dibagi gitu. Maka nanti hasil rumusnya itu adalah 68. Harusnya hasil dari rumusnya itu 68 ya. Nah, 68 ini kalau kita convert ini kalau kita kembalikan lagi ke dalam bentuk karakter, maka dia itu akan berubah menjadi huruf D harusnya ya. Kita lihat tabelnya. 68 adalah huruf D, D besar, D kapital ya. Oke, coba kita ubah. Karena karakternya beda ya antara kapital dan huruf yang biasa itu. Huruf kecil, huruf besarnya beda gitu lah. Nah, A ini 97 kodenya, sedangkan A ini 65. Berbeda ya. Oke, sekarang kita coba panggil. Bukan dipanggil, tapi kita akan convert terlebih dahulu. Kita bikin variabel lagi. Kita convert rumus. Maka nanti ketika echo kita panggil outputnya, maka dia akan berubah jadi huruf D. Harusnya begitu. Nah, 68 D kan. Ini karena kita masih panggil ini. Kalau kita matikan dia nanti akan hilang ya. Apakah suara saya terlalu kecil? Nggak ya, jelas ya. Oke, sekarang kita masalahnya adalah itu bentuknya kalimat. Ini kita hapus, kita nggak perlu. Ya udah praktek gitu. Nah, jadi karena ini kita punyanya adalah bukan bentuk karakter, satu karakter tapi satu kalimat utuh, maka pertama adalah kita harus membedah dulu. Kita bedah plain text-nya menjadi sebuah array. Pakai fungsi strsplit. Kalian bisa baca dokumentasi dari PHP-nya ada ya. Strsplit itu, nah ini untuk memberikan string menjadi sebuah array gitu. Nah, nanti gini nih cara bedanya. Nanti coba kita
kalau kita langsung panggil si plain ini, maka nanti tampilnya adalah aku ganteng kan ya. Nah, aku ganteng banget. Ini kayaknya gede sih. Sesuai EYD dong. Ada error di line 9. Ada S tadi. Nah, aku ganteng banget ya. Tapi kalau udah di convert, maka kita manggilnya harus pakai pardam atau print R, sama aja ya. Ini untuk echo tapi versi debuggingnya gitu, biar kita tahu kalau itu adalah sebuah array. Nah, maka nanti dia hasilnya adalah sebuah array. Kita view back search biar gampang. Nah, kalau yang sorry. Oh benar, karena yang kita enggak dong. Coba bentar. Oh iya benar nih. Oh, karena ini str split plain. Sebentar, sepertinya ada yang salah, ada yang aneh. Kenapa tadi di bawah ada PR begitu ya? Oh, tadi kayaknya chat ya. Aku ganteng banget. Nah, ini udah bener, udah jadi. Sorry, tadi chat karena sebelum ini saya sempat mencoba terlebih dahulu. Ya dong, masa mau berperang tidak bawa senjata? Bagaimana? Oke, jadi udah kepisah gitu. Ada indeks 0, indeks 1, indeks. Nah, ini kalau untuk menampilkan si ini, kalau misalkan kita echo plain dari sini. Aku ganteng banget nampil ya. Tapi kita jadi bisa manggil per satu huruf. Misalkan kita pengen panggil huruf U, berarti dia indeks kedua. Nah, ini ada huruf U. Ini supaya tidak bingung, karena ini udah cuma untuk memastikan bahwa itu sudah menjadi sebuah array. Nah, ini huruf U bisa kan ya, karena udah jadi sebuah array gitu, jadi kita bisa manggil indeksnya. Oke, jadi setelah di convert menjadi sebuah array, baru kita format. Cuma masalahnya kalau array itu nggak bisa langsung kita ini langsung kelola gitu, jadi kita harus menggunakan perulangan. Kita kasih variabel kosong si sama dengan 0 ya, dimana si selama kurang dari count jumlah dari isi dari p array ini, maka si akan ditambah 1. Ini saya anggap kalian udah pada pernah belajar materi perulangan array ini sebelumnya, jadi lebih paham ya apa yang maksud saya ini apa gitu. Nah, baru di sini kita convert menjadi SCI misal. Kita gunakan fungsi yang sama yaitu ORD, cuma bedanya sekarang kita convertnya p array, dimana indeksnya kita ulang. Nah, ini kalau udah jadi harusnya ya. Kita coba panggil.
karena masih berderet, kita ke bawah kan biar jelas gitu ngeliatnya ya. Ini semoga teman-teman ngerti ya. Nah, 65, 107, A, K, ini kita sesuaikan tabelnya. 65 itu adalah huruf A, terus huruf K adalah 75, K-nya K kecil. 107. Nah, ini 107, jadi ini aku masih biasa. Nah, sekarang kita ubah, kita masukkan ke dalam rumus. Kita hitung dulu ini, kita masukkan dalam rumus. Rumus sama dengan kita hitung itu SCI, kita tambahkan dengan cheaper, kita modulus 127. Maka kalau dipanggil, maka nanti hasilnya adalah 68, sudah berubah. Nah, 68, 110, jadi nanti ini 68, A dari 65 ke 68 karena substitusi 3 ya, dimasukkan 3 gitu, jadi A jadi D. Nah, terus K nya jadi huruf apa tuh, dimasukin ke sini ya, N merenya 110. Berapa sih tadi tuh, 110 N ya, bener ya. Nah, itu udah tersubstitusi. Cuma sekarangnya kita nggak mau outputnya itu dalam bentuk desimal kan, kita outputnya pengen bentuk huruf lagi gitu ya, gampang kan, tinggal di convert lagi kan ya. Dari sini juga sudah terlihat mungkin. Nah, ini kita outputnya itu pengen angka gitu. Kita bikin variable output, kemudian kita balikan saja si rumus ini. Nah, baru kita panggil. Nah, sudah berubah, sudah terkonversi. Ini sampai sini sudah bisa untuk mengenkripsi. Nah, ini sudah selesai untuk program enkripsinya. Cuma sekarang kita mau mendekripsikan atau dibalikin lagi gitu ke huruf semula. Aku ganteng banget tadi, ini kan udah nggak bisa kebaca ya. Kita mau balikin lagi. Nah, untuk membalikinnya kita perlu pakai output ini kan. Nah, untuk itu kita bikin sebuah variabel kosong. Variabel kosong. Nah, di sini supaya bisa dipanggil dari luar. Sama aja kan, karena biar bisa dipanggil dari luar. Tapi kalau nggak kita lakuin kayak tadi, nanti harusnya ini error. Kayak tadi itu kan kita gini, gimana sih tadi tuh, kita output gitu kan, terus kita masukin ke dalam string ini ya rumusnya. Sorry, seperti orang menggelendeng. Nah, kalau kayak gini, kalau misalkan kita panggil echo nya adalah output, itu nanti yang kebaca cuma satu, yang ngebaca adalah huruf W nya doang. Nih, coba kita refresh. Yang dibaca akhirnya doang, karena dianggapnya nggak berulangan gitu, nggak ngulang. Diulangnya kan di dalam. Kalau tadi kita output langsung di sini echo, itu karena dia langsung ikut yang si echo itu diulang juga hasilnya, makanya nampil. Nah, ini solusinya adalah makanya kita kasih string kosong untuk menampung dan ditambahkan satu gitu, baru kita panggil dari nulnya gitu ya. Kalau enggak, kita outputnya taruh di sini deh. Kita outputnya kita kasih kosong, kita panggil output di sini biar gampang ya namanya ya.
ini biar bisa dipanggil. Supaya apa? Supaya bisa kita olah lagi gitu kan. Nah, untuk rumus membalikannya sama aja kayak tadi. Ini kan kita udah punya zipper. Ini kita anggap sebagai zipper ya. Plan. Kita anggap udah punya plan baru, yaitu angka acak, zippernya masih tetap sama 3. Maka kita anggap new plan. Kita ini dulu outputnya. Kita split lagi seperti tadi. Karena bentar, output ini bukan array ya harusnya ya. Kan udah di convert ke char lagi. Jadi dia masih bukan array, makanya kita bedah dulu. Kita new plan, kemudian kita split lagi seperti tadi. Nah, ini harusnya udah jadi. Nah, sudah terbagi menjadi sebuah area kembali. Habis itu baru deh kita olah. Kita ulang juga, ini kita anggap SA lah. SA sama dengan 0. Maka SA itu kita selama SA kurang dari count jumlah new plan-nya, maka SA kita tambah dengan 1. Sini kita convert lagi menjadi ASCII. Kita convert lagi menjadi ASCII. Ini adalah new plan ya. New plan, kemudian kita indeksnya kita ulang. SA masukkan ke rumus juga, kita samain ya. Udah, ini anggap udah jalan programnya ya. Kalau enggak gini deh, kita rumus, kita namanya samain aja, kita pisah biar enggak. Rumus 2. Nah, ini kita akan hitung. Yang kita hitung berarti ASCII 2 dikurangi dari zipper, kemudian modulus 127. Nah, baru ini kita tampilkan output 2 sama dengan, kita kembalikan si rumus 2 ini. Aku ganteng banget. Nah, ini sudah kembali seperti tadi. Kalau enggak kita samakan seperti tadi, kita bikin output 2 sama dengan 0. Bentar, ada error di sintak 27. Apa ini? Oh, ininya ya, atasnya, sorry, ketinggalan titik koma tuh berabe loh. Nah, ini kita kasih PR deh biar enak. Nah, udah balik lagi. Aku ganteng banget. Ini enkripsinya, ini bawah deskripsinya. Dekripsi bukan deskripsi ya. Deskripsi itu menjelaskan gambaran.
Nah, deskripsi adalah verba describe, dan bahasa Latin describe artinya memaparkan, sedangkan decrypt adalah dekripsi adalah berasal dari verba describe. Oh, sama aja ya. Enkripsi, deskripsi. Oh, sama aja. Memalukan sekali. Ya sudah, tidak apa-apa. Oke, saya rasa seperti itu ya cara sederhananya. Ya, mudah-mudahan teman-teman mengerti ya apa yang saya tele-telekan. Ya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi nggak ada pembukaannya ya. Ya udahlah ya.